Hai, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang barisan bilangan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana menentukan pola bilangan dari sebuah barisan bilangan, dan kalian sudah bisa menentukan rumus suku ke n dari sebuah barisan bilangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika dan hasil penjumlahannya. Yang pertama akan kita bahas tentang barisan bilangan aritmatika. Jadi barisan bilangan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua buah suku yang berurutan. Jadi pada video sebelumnya sudah kita pelajari bersama bagaimana cara menentukan pola bilangan dari suatu barisan bilangan. Misalnya kalian menemukan, dari bilangan yang pertama ke bilangan selanjutnya itu selalu ditambah 2. Bilangan kedua ke bilangan ketiga juga selalu ditambah 2. Nah, itu yang dimaksud dengan beda atau selisih. Nah, pada barisan aritmatika, rumus suku ke n-nya atau UN-nya itu dinyatakan sebagai UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Nah, dengan keterangannya, UN itu adalah suku ke N yang akan kita cari. Lalu A itu adalah suku pertama atau bilangan pertama yang ada di barisan bilangan yang diketahui. B itu adalah selisih atau beda. Dan N itu adalah nomor suku yang akan kita cari. Nah, untuk memudahkan kalian memahami bagaimana cara menggunakan rumus suku ke n atau UN ini, silakan kalian simak penjelasan contoh berikut ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barisan bilangan aritmatika dan hasil penjumlahannya. Untuk bagian pertama ini kita bahas terlebih dahulu tentang rumus suku ke n dari barisan bilangan aritmatika. Jadi untuk barisan bilangan aritmatika itu disimbolkan dengan UN. Jadi UN itu adalah suku ke n. Nah, untuk rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Dengan keterangan masing-masingnya, A itu adalah suku pertama atau nilai pertama pada barisan bilangan. Lalu B itu adalah beda atau selisih yang kita temukan pada pola bilangannya. Sedangkan N itu adalah nomor suku atau suku keberapa yang nantinya akan kita hitung. Sedangkan UN-nya itu adalah suku yang ke N. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh. Untuk contoh yang pertama, misalnya diketahui sebuah barisan aritmatika 10, 13, 16, 19. Yang pertama diminta tentukan suku pertama dan bedanya berapa. Yang kedua, suku ke-12-nya berapa. Nah, pertama kita harus temukan dulu pola dari barisan bilangannya. Untuk barisan bilangannya itu adalah 10, 13, 16, dan 19. Nah, kalau kita menggunakan cara yang kemarin saat mencari pola bilangan, itu kita lihat selisih bilangannya. Nah, dari 10 ke 13 ini polanya ditambah 3. Dari 13 ke 16 itu ditambah 3. 16 ke 19 juga ditambah 3. Nah, karena pola bilangannya itu selalu ditambah 3, maka selisih atau bedanya, jadi beda atau B-nya itu adalah positif 3. Karena kita dapat pada pola bedanya itu selalu ditambah 3. Nah, sedangkan suku pertamanya itu adalah angka yang berada di paling depan. Jadi untuk suku pertamanya atau A, nilainya itu adalah 10. Nah, ini adalah untuk jawaban yang pertama ya. Jadi untuk suku pertamanya itu adalah 10 dan bedanya itu adalah 3. Nah, selanjutnya yang ditanyakan berapakah suku yang ke-12. Nah, maka kita harus masukkan menggunakan rumus UN. Jika kalian ingin mencari secara manual, barisan bilangan yang diketahui ini tinggal kalian
jumlahkan dengan angka 3, tambah 3, tambah 3, hingga ditemukan angka yang ke-12-nya atau suku ke-12-nya itu berapa. Hanya saja kalau menggunakan cara manual itu terlalu panjang karena kita harus menjumlahkannya satu-satu. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus UN yang tadi. Jadi untuk suku yang ke-12 atau U12, kita tuliskan dulu rumusnya tadi. A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kita masukkan nilainya. A-nya tadi adalah 10. Karena yang ditanya adalah suku ke-12, maka nilai N-nya ini kita ganti 12 dikurang 1. Lalu bedanya 3. Nah, setelah ini kita hitung dulu yang di dalam kurung. Berarti menjadi 10 ditambah 12 dikurang 1 itu 11 dikali 3. Nah, kita kalikan dulu 11 dikali 3. Berarti 10 ditambah 33. Berarti hasilnya adalah 43. Nah, jadi suku ke-12 dari barisan aritmatika 10, 13, 16, 19 itu nilainya adalah 43. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, diketahui barisan bilangan aritmatika 3, 6, 9, 12. Tentukan yang pertama suku pertama dan bedanya, lalu rumus suku ke N, dan nilai suku ke 10. Nah, jadi pertama, kita tentukan dulu pola bilangan dari barisan bilangan aritmatikanya. Nah, kita tuliskan dulu barisan bilangannya, 3, 6, 9, 12. Kita cari pola bilangannya. Dari 3 ke 6 ini ditambah 3, 6 ke 9 ditambah 3, 9 ke 12 juga ditambah 3. Berarti untuk jawaban yang A, nah untuk suku pertamanya atau nilai A, itu adalah angka yang paling depan, berarti 3. Lalu untuk bedanya atau B, itu dari pola yang kita dapat, berarti positif 3. Nah, untuk yang pertama, suku pertama dan bedanya itu kebetulan angkanya sama, yaitu 3. Kemudian yang B, itu ditanya rumus suku ke N-nya berapa. Nah, kita tuliskan dulu rumus UN yang tadi. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, kita masukkan nilainya. A-nya tadi kita dapat 3. Nah, N kurang 1-nya tetap dituliskan seperti biasa. Lalu B-nya kita juga masukkan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, karena yang ditanya di soal ada rumus UN-nya atau rumus suku ke N-nya, jadi pertama kita kalikan angka 3 yang di luar ini ke dalam kurung. Jadi 3 dikali N, lalu 3 dikali negatif 1. Nah, 3 dikali N itu hasilnya 3N. Lalu 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Berarti kita dapat UN-nya sama dengan, nah kalau kalian lihat di sini ada 3, lalu di sini ada dikurang 3. Nah, 3 kurang 3 itu kan 0 ya. Jadi boleh kita coret karena hasilnya habis. Berarti rumus UN-nya itu sama dengan 3N. Nah, ini jawaban untuk rumus suku ke N-nya. Nah, selanjutnya yang ditanya, berapa nilai suku ke 10? Berarti untuk yang C, suku ke 10-nya atau U10-nya kita masukkan ke rumus ini. Nah, UN-nya tadi itu kan 3N. Karena yang ditanya suku ke 10, berarti N-nya tinggal kita ganti 10. Berarti 3 dikali 10. Berarti hasilnya adalah 30. Nah, ini adalah hasil jawaban untuk contoh soal yang kedua. Selanjutnya, untuk contoh soal yang ketiga, diketahui suku pertama dan beda dari suatu barisan aritmatika adalah 8 dan 3. Jadi 8 ini adalah nilai suku pertamanya dan 3 ini adalah nilai bedanya. Lalu perintahnya, tuliskan 5 suku pertama secara berurutan. Nah, kita tulis dulu yang diketahui di soal. Nah, yang diketahui di soal, diketahui
Yang diketahui di soal itu adalah dua, ada suku pertama dan beda. Nah, untuk suku pertama atau A-nya itu nilainya adalah 8, sedangkan untuk bedanya itu adalah 3. Nah, yang ditanya adalah 5 suku pertamanya secara berurutan. Berarti yang akan kita cari itu adalah nilai U1, U2, U3, U4 sampai U5. Nah, kita akan cari menggunakan rumus UN ya. Rumus UN yang tadi kita tulis berarti A ditambah N kurang 1 dikali B. Ini rumusnya sama semua ya. A ditambah N kurang 1 kali B. Oke. Nah, untuk U1 itu tidak perlu kalian hitung panjang-panjang karena U1 itu adalah nilai suku pertama dan itu sudah diketahui di soal, nilainya adalah 8, tinggal kita tulis saja 8. Lalu untuk U2-nya kita masukkan, A-nya tadi 8 ya. Karena suku yang ditanya itu adalah suku yang kedua, maka N-nya kita ganti 2, jadi 2 kurang 1 kali bedanya 3. Kita hitung, berarti 8 ditambah 2 kurang 1 itu hasilnya 1 dikali 3. Nah, 1 kali 3 hasilnya 3 ditambah 8 berarti hasilnya 11. Lanjut untuk U3-nya berarti menjadi 8 ditambah 3 kurang 1 dikali 3. Berarti 8 ditambah 2 kali 3. Berarti 8 ditambah 6. Hasilnya 14. Lalu 8 ditambah 4 kurang 1 kali 3. Jadi 8 ditambah 3 kali 3. Berarti hasilnya 17. Lalu yang terakhir 8 ditambah 5 kurang 1 kali 3. Berarti 8 ditambah 4 kali 3. Hasilnya 20. Nah, berarti dari hasil perhitungan ini kita akan tuliskan 5 suku pertamanya secara berurutan. Berarti yang pertama adalah 8, lalu 11, 14, 17, dan 20. Jadi jawabannya sampai sini saja karena perintah soalnya itu adalah tuliskan 5 suku pertamanya secara berurutan. Selanjutnya tentang hasil penjumlahan barisan bilangan aritmatika. Nah, pada penjumlahan barisan bilangan aritmatika ini dinyatakan dalam rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B dengan keterangan Sn itu adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama atau bilangan pertama, B itu adalah beda atau selisih, dan N itu adalah banyaknya suku. Nah, untuk memudahkan kalian memahami bagaimana cara melakukan perhitungan penjumlahan barisan bilangan aritmatika atau penggunaan rumus Sn ini, silakan kalian simak penjelasan contoh berikut ini. Sekarang selanjutnya kita bahas tentang rumus jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Untuk jumlah barisan aritmatika itu disimbolkan dengan Sn. Nah, di sini ada diketahui 2 buah rumus. Jadi rumus mana yang nantinya akan kalian pakai itu disesuaikan dengan nilai yang diketahui dari soal. Kalau untuk rumus pertama bisa kalian gunakan kalau yang diketahui itu adalah nilai suku pertama dan bedanya. Nah, kalau untuk rumus yang kedua itu kalau diketahui nilai suku pertama dan UN-nya sudah diketahui. Untuk keterangannya, Sn itu adalah jumlah N suku pertama, N-nya itu adalah banyaknya suku yang nantinya akan kita hitung, lalu A-nya itu suku pertama, B-nya itu beda atau selisih, dan UN itu adalah suku KN. Nah, kita langsung saja bahas ke contohnya untuk memudahkan kalian memahami. Nah, misalnya di sini diketahui barisan aritmatika 1, 5, 9, 13. Yang pertama, tentukan nilai suku ke-10. Nah, untuk menjawab soal yang A, ini kita akan menggunakan rumus UN yang tadi.
karena yang ditanya itu adalah nilai suku ke-10. Nah, sedangkan untuk menjawab pertanyaan yang B, jumlah 10 suku pertamanya, kita akan menggunakan rumus SN. Nanti akan saya jelaskan penggunaan rumus keduanya. Jadi nanti kalian bisa pilih mana rumus yang lebih mudah untuk kalian gunakan. Nah, pertama kita jawab dulu untuk nilai suku ke-10. Kita cari dulu pola bilangannya. Barisan bilangannya itu 1, 5, 9, dan 13. Dari 1 ke 5 polanya ditambah 4, 5 ke 9 ditambah 4, 9 ke 13 juga ditambah 4. Berarti nilai bedanya itu adalah 4. Selanjutnya untuk suku pertamanya kita lihat angka yang paling depan itu adalah 1. Berarti nilai A-nya adalah 1. Untuk bagian A, kita tulis dulu rumus UN yang tadi. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, karena yang ditanya itu adalah suku ke-10, berarti yang akan kita hitung adalah U10. Nah, kita masukkan nilainya. A-nya 1 ditambah, karena yang dihitung U10, berarti N-nya 10 dikurang 1. Lalu bedanya 4. Nah, hitung dulu yang di dalam kurung. 1 ditambah 9 dikali 4. 9 kali 4 kita hitung hasilnya 36. Berarti 1 tambah 36 hasilnya adalah 37. Berarti untuk nilai suku ke-10-nya itu adalah 37. Nah, sekarang untuk yang B, pertama saya akan pakai rumus yang pertama dulu ya. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, karena yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama, berarti yang akan kita hitung adalah S10. Kita tulis dulu rumusnya. N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita masukkan nilainya. N-nya itu 10, berarti 10 per 2 dikali 2A. A-nya itu tadi 1, berarti 2 kali 1 ditambah N-nya tadi 10 kurang 1. Bedanya tadi 4. Nah, kebetulan di sini 10 bisa dibagi 2. Nah, 10 dibagi 2 itu hasilnya 5 ya. Berarti kita tulis 5 dikali 2 kali 1 hasilnya 2. Lalu 10 kurang 1 hasilnya 9 kali 4. Oke, kita hitung dulu yang di dalam kurung. Berarti 5 dalam kurung 2 ditambah 9 kali 4, 36. Oke, berarti 5 dikali 36 tambah 2. Berarti 38. Oke, selanjutnya dihitung. 5 dikali 38. Berapa hasilnya? Kita hitung saja di samping sini ya. 38 dikali 5. 4, 15, 19. Oke, 190. Ini untuk penggunaan rumus yang pertama. Nah, sekarang kita akan mencoba membandingkan menggunakan rumus yang kedua. Menggunakan rumus ini, kita akan coba hitung apakah hasilnya sama. Jadi, atau ya. Rumus yang kedua itu, SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Nah, karena yang kita hitung adalah S10, berarti di sini N per 2-nya jadi 10 per 2. Lalu A ditambah U10. Kenapa U10? Karena yang kita hitung S10, jadi U-nya juga U10. Nah, kita masukkan. 10 bagi 2 tadi hasilnya 5. Lalu nilai A-nya tadi 1. Nah, nilai U10 kebetulan tadi sudah kita hitung. Nilai U10 itu adalah 37. Nah, hitung dulu yang di dalam kurung. 1 tambah 37 itu adalah 38. Nah, 5 kali 38 sama seperti tadi, 190. Nah, ini
Ternyata penggunaan rumus pertama maupun rumus kedua hasilnya sama. Jadi untuk menghitung jumlah N suku pertama barisan aritmatika, kalian bebas memilih rumus mana yang akan kalian gunakan. Tapi untuk penggunaan rumus kedua ini dengan catatan UN-nya itu sudah kalian hitung terlebih dahulu. Nah, untuk di soal ini kan kebetulan U10-nya sudah kita hitung. Tapi kalau misalnya di soal ini U10-nya tidak kita hitung, berarti kalian langsung saja menggunakan rumus SN yang pertama. Tidak perlu menggunakan SN rumus yang kedua. Nah, jadi untuk penggunaan rumus SN ini kalian cukup pilih salah satu saja. Tidak perlu kalian hitung dua-duanya. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, ini contoh terakhir, kalau bentuk soalnya itu adalah soal cerita. Jadi misalnya Bimo menabung uang sebesar Rp5.000 pada hari pertama. Jadi setiap hari uang yang ditabung Bimo itu selalu bertambah Rp500 per harinya. Nah, jika nominal uang yang ditabung Bimo tersebut disusun menjadi barisan aritmatika, maka tentukan yang pertama suku pertama dan bedanya berapa. Yang kedua, tuliskan secara berurutan uang yang ditabung Bimo mulai dari hari pertama hingga hari kelima. Lalu yang ketiga, berapa jumlah tabungan Bimo setelah 1 minggu. Nah, pertama kita akan tentukan dulu suku pertama dan bedanya. Nah, di soal yang diketahui, pertama kali Bimo menabung itu Rp5.000. Nah, berarti uang yang pertama kali Bimo tabung itu adalah suku pertamanya. Jadi suku pertamanya itu atau nilai A-nya itu adalah 5.000. Karena itu uang yang pertama kali ditabung oleh Bimo. Selanjutnya, uang yang ditabung Bimo itu selalu bertambah 500 per harinya. Jadi tiap hari itu selalu nambah Rp500, Rp500 dari hari sebelumnya. Berarti itu adalah bedanya. Jadi bedanya atau B-nya itu adalah 500. Nah, ini jawaban yang pertama. Jadi suku pertamanya atau nilai A-nya itu 5.000, sedangkan B-nya itu adalah 500. Selanjutnya yang B, kita akan tuliskan secara berurutan uang yang ditabung Bimo mulai dari hari pertama hingga hari kelima. Nah, untuk menjawab pertanyaan B ini, kita bisa hitung secara manual karena angkanya tidak terlalu banyak. Yang diminta itu adalah hari pertama hingga hari kelima. Jadi kita tulis dulu ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Nah, hari pertama itu Bimo menabungnya 5.000. Berarti hari pertamanya itu 5.000. Nah, karena di soal dia bilang tiap hari uang yang ditabung Bimo itu selalu bertambah Rp500. Berarti untuk hari kedua Bimo itu menabung 5.000 ditambah 500. Berarti 5.500. Nah, hari selanjutnya bertambah Rp500 lagi. Berarti 5.500 bertambah 500. Berarti hasilnya 6.000. Selanjutnya 6.000 tambah 500. Berarti hasilnya 6.500. Dan yang hari kelima itu 6.500 ditambah 500. Berarti 7.000. Nah, apabila kita tuliskan menjadi barisan bilangan yang berurutan, berarti tabungan Bimo mulai dari hari yang pertama itu adalah 5.000. Lalu 5.500, selanjutnya 6.000, 6.500, dan 7.000. Inilah barisan bilangan yang menyatakan uang tabungan Bimo mulai dari hari yang pertama hingga hari yang kelima. Nah, selanjutnya yang terakhir, berapa jumlah tabungan Bimo setelah 1 minggu? Nah, 1 minggu itu kan ada 7 hari ya. Nah, jadi daripada kita menghitung secara manual, ditambahin mulai dari hari pertama hingga hari ke-7 itu berapa jumlah tabungannya, kita bisa menggunakan rumus SN. Kita tulis dulu rumusnya. SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, karena yang ditanya itu jumlah tabungan selama 1 minggu, berarti ada 7 hari, berarti yang akan kita hitung adalah S7.
berarti sama dengan 7 per 2. Nah, karena ini kan 7 itu bilangan ganjil dan tidak bisa dibagi 2 ya, jadi tidak bisa kita coret, jadi biarkan saja dulu. Kita masukkan dulu nilainya. 2 dikali A, tadi A-nya itu adalah 5.000. Berarti 2 dikali 5.000 ditambah 7 dikurang 1, lalu bedanya tadi Rp500. Nah, kita hitung dulu yang di dalam kurung. Berarti 7 per 2 dikali 2 kali 5.000 itu dapatnya 10.000 ditambah 7 kurang 1 itu 6 kali 500. Nah, kita hitung dulu 6 kali 500-nya. Berarti 10.000 ditambah 3.000. Nah, berarti 7 per 2 dikali 10.000 tambah 3.000 itu 13.000. Nah, sekarang baru 13.000-nya kita bagi 2. 13.000 itu kalau dibagi 2 hasilnya 6.500. Berarti kita tinggal hitung 7 dikali 6.500. Nah, kita hitung di samping sini aja. 65 dikali 7 ya. 35, 36, 42, 45. Oke. Hasilnya 45.500. Berarti jumlah tabungan Bimo setelah 1 minggu itu adalah Rp45.500. Ini tinggal kita tambahkan rupiah di depannya. Oke. Seperti itu untuk pengerjaan soal barisan aritmatika berbentuk cerita. Baiklah, sekian penjelasan saya untuk materi kali ini tentang barisan aritmatika dan hasil penjumlahannya. Semoga penjelasan dari saya cukup mudah untuk kalian pahami dalam menemani kalian belajar daring ini. Dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada video berikutnya tentang barisan bilangan geometri dan hasil penjumlahannya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!